Masih bersama kami di Presisi Utama. Tumpahan minyak goreng di Jalan P. Sudirman, tepatnya di Simpang Bang Jateng, Desa Ngarus, Kecamatan Pati, menyebabkan kondisi jalan menjadi licin dan sempat memicu kepadatan arus lalu lintas. Kejadian tersebut segera dilaporkan masyarakat melalui layanan darurat Polri 110. Menindaklanjuti laporan yang diterima, operator Polri 110 langsung berkoordinasi dengan petugas piket SPKT, personel Satlantas dan Samapta Polresta Pati bersama dengan Dinas Pemadam Kebakaran segera diterjunkan ke lokasi untuk melakukan penanganan. Setibanya di lokasi, petugas gabungan segera membersihkan tumpahan minyak di badan jalan menggunakan peralatan yang tersedia. Di saat yang sama, personel Satlantas melakukan pengaturan arus lalu lintas agar tidak terjadi kemacetan maupun kecelakaan akibat kondisi jalan yang licin. Setelah proses pembersihan selesai, kondisi jalan kembali aman dilintasi oleh kendaraan dan arus lalu lintas berangsur normal. Polresta Pati memastikan tidak ada korban dalam kejadian tersebut berkat penanganan cepat di lapangan. Polresta Pati mengapresiasi kepedulian masyarakat yang segera melaporkan kejadian melalui layanan call center Polri 110. Masyarakat juga dihimbau untuk tidak ragu memanfaatkan layanan Polri 110 yang beroperasi selama 24 jam. Dari Humas Polres Pati, Polda Jawa Tengah melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, dalam rangka memperkuat sinergi dan menjaga situasi Kamtipmas tetap aman serta kondusif, Polres Metro Jakarta Utara melaksanakan kunjungan ke wilayah Kecamatan Koja, Jakarta Utara. Kegiatan ini berlangsung di Jalan Perjuangan 5 RT 4 RW 10 Kelurahan Rawabadak Selatan. Dialog langsung dengan warga ini merupakan bagian dari program Jaga Jakarta on the Spot sebagai wadah komunikasi langsung antara Polri dengan masyarakat. Dalam kegiatan tersebut, Kapolres Metro Jakarta Utara bersama jajaran serta unsur TNI dan perangkat wilayah berdialog dengan warga guna menyerap aspirasi serta bertukar informasi terkait kondisi keamanan lingkungan. Program ini menjadi langkah nyata dalam memperkuat kolaborasi dan membangun solusi bersama terhadap berbagai potensi gangguan Kamtipmas di tengah masyarakat. Kapolres mengajak seluruh warga untuk menjaga lingkungan masing-masing, menghindari aksi tawuran dan tindak kriminalitas, serta meningkatkan kepedulian terhadap keamanan bersama. Masyarakat juga dihimbau agar segera melaporkan apabila terjadi gangguan Kamtipmas kepada Polsek Koja maupun Polres Metro Jakarta Utara agar situasi tetap aman dan kondusif. Dari Polres Metro Jakarta Utara, Polda Metro Jaya melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, Kapolda Bengkulu Irjen Pol Yudi Sulistianto Wahid menerima audiensi masyarakat pendulang dan pengepul batubara sungai asal Kabupaten Bengkulu Tengah. Pertemuan digelar di lobi Gedung Tribrata Polda Bengkulu sebagai wadah silaturahmi dan penyampaian aspirasi masyarakat. Bapak Kapolda Bengkulu menerima audiensi masyarakat pengepul batubara sungai Kabupaten Bengkulu Tengah. Dalam audiensi tersebut, Kapolda didampingi oleh Direktur Intelkam, Direktur Reskrimsus, serta Kapolres Bengkulu Tengah. Pertemuan menjadi sarana untuk mendengarkan masukan dan kondisi yang dihadapi masyarakat terkait aktivitas pendulangan dan pengepulan batu bara sungai. Kapolda Bengkulu menegaskan pentingnya membangun komunikasi yang baik antara kepolisian dan masyarakat. Setiap permasalahan diharapkan dapat diselesaikan melalui dialog dengan tetap mengedepankan ketaatan terhadap ketentuan hukum yang berlaku. Melalui kegiatan ini, Polda Bengkulu berharap sinergi dan hubungan yang harmonis dengan masyarakat terus terjaga. Dengan kolaborasi yang baik, situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah Bengkulu diharapkan tetap aman, tertib, dan kondusif. Demikian informasi yang dapat kami laporkan dari Polda Bengkulu. Saya Bribda Andin melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menutup pendidikan dan latihan dasar nasional atau Diklat Sarnas Komando Pusat Brigade Persis tahun 2026. Dalam amanatnya, Kapolri menekankan pentingnya memperkuat persatuan dan sinergi menghadapi tantangan global.
Kegiatan Diklat Sarnas yang berlangsung sejak 4 Juli 2026 yang diikuti oleh 1.000 peserta Brigade Persis dari berbagai wilayah di Indonesia telah resmi ditutup langsung oleh Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo pada 6 Juli 2026 di Mako Satlat Korps Brimob Polri Cikeas, Bogor, Jawa Barat. Dalam sambutannya, Kapolri menyampaikan hubungan Polri dengan Ormas Persatuan Islam semakin erat, dibuktikan melalui berbagai bentuk kolaborasi seluruh elemen bangsa dalam menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat, serta menghadapi berbagai tantangan global yang berdampak pada stabilitas nasional. Saat ini Indonesia memiliki peringkat kedua sebagai negara paling tahan guncangan terhadap energi global, dan ini dikeluarkan oleh lembaga survei resmi dari JP Morgan. Namun demikian, tugas kita selanjutnya adalah bagaimana kemudian kita mempertahankan peringkat tersebut. Kenapa kita memiliki peluang untuk itu? Karena kita memiliki hampir seluruh sumber daya alam, baik itu terkait kebutuhan kita untuk makan sehari-hari, baik itu yang terkait dengan kebutuhan kita terkait dengan kebutuhan energi. Dan ini tentunya menjadi pelajaran berharga bahwa mau tidak mau kita harus mampu mandiri, berdiri di atas kaki sendiri karena kita memiliki sumber daya alam tersebut. Tinggal bagaimana Indonesia bisa mengelola sumber daya alam tersebut untuk kebutuhan pangan kita, untuk kebutuhan energi kita, untuk kebutuhan bagaimana kita ingin membangun negara ini. Selain itu, Kapolri turut mengajak elemen masyarakat untuk memanfaatkan bonus demografi dengan meningkatkan kompetensi, menguasai kecerdasan buatan atau AI, serta memperkuat literasi digital demi menjaga persatuan dan ketahanan nasional. Beberapa hal tentunya harus kita lakukan, bagaimana kemudian kita berusaha untuk mendorong program Presiden, menciptakan swasembada pangan, menciptakan swasembada energi, dan tentunya kemudian bagaimana mengurangi potensi-potensi kebocoran yang terjadi selama ini. Dia selalu sampaikan bahwa banyak hal yang harus dibenahi, banyak regulasi yang harus dibenahi, sehingga kemudian tidak terjadi uang Indonesia bocor keluar, tapi uang tersebut betul-betul berada di dalam negeri dan bisa dikelola untuk memajukan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, tentunya Indonesia harus menjadi negara yang kuat, terhormat, dan sejahtera. Stabilitas keamanan merupakan syarat utama pembangunan nasional. Karena itu, Polri akan terus memperkuat sinergi dengan organisasi kemasyarakatan dan kepemudaan untuk menjaga persatuan dan kesatuan, serta mendukung terciptanya situasi Kamtipmas yang aman dan kondusif. Dari Bogor, Jawa Barat, Tim Liputan Polri TV. Selain itu, pemirsa, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo juga turut mengajak Ormas dan OKP memperkuat literasi digital untuk menangkal hoaks dan berbagai ancaman di ruang cyber. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mengajak organisasi kemasyarakatan dan organisasi kepemudaan memperkuat literasi digital untuk menangkal hoaks dan berbagai ancaman di ruang cyber. Ajakan tersebut disampaikan saat Kapolri menutup pendidikan latihan dasar nasional atau Diklat Sarnas Komando Pusat Brigade Persis tahun 2026 pada 6 Juli 2026 di Mako Satlat Korps Brimob Polri Cikeas, Bogor, Jawa Barat. Menurut Kapolri, kolaborasi seluruh elemen masyarakat menjadi kunci dalam memperkuat ketahanan nasional menghadapi berbagai ancaman cyber dengan peningkatan literasi digital, membudayakan verifikasi informasi, serta berperan aktif untuk menangkal penyebaran hoaks di ruang digital. Saya mengajak rekan-rekan dari Brigade Persis untuk terus memperkuat literasi terkait dengan masalah digital ini. Perkuat juga budaya tabayun, artinya cek dulu terhadap apa yang dibaca, apakah ini benar atau tidak. Kemudian kalau nggak benar, ya kita mungkin bantu untuk kemudian meluruskan sehingga kemudian kita bisa membantu menangkal misinformasi, hoax, dan disinformasi. Karena berdasarkan Global Risk Report, penelitian dunia, disinformasi dan misinformasi ini berada di angka 3 atau 4 besar
Artinya ini memang terjadi di seluruh dunia terjadi. Oleh karena itu, ya bagaimana cara memarangnya? Ya mau nggak mau kita kemudian harus memahami literasi dan kemudian bisa membantu mensosialisasikan bahwa ini hoax, ini jangan diikuti, ini yang benar. Dan saya minta teman-teman mungkin bisa nanya kepada teman-teman kepolisian, Pak ini benar atau enggak? Yang benar yang mana? Sehingga kemudian nanti teman-teman bisa membantu untuk ikut men-sharing. Sehingga ini hoax, oh ini benar. Dan saya harapkan rekan-rekan dari kepolisian juga kalau ditanya dari teman-teman Persis, buka karena beliau adalah mitra-mitra Polri. Melalui sinergi dengan organisasi kemasyarakatan, Polri terus mendorong terbangunnya ruang digital yang sehat, aman, dan bertanggung jawab guna menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Dari Bogor, Jawa Barat, Tim Liputan Polri TV. Pemirsa, kami akan segera kembali saja berikut ini.